Kalau sebentar saya suruh kasih keluar, sekretaris kasih keluar, laptop. Laptop main. Masuk tidak keluar, tidak ada. Menghargai sangat penting. Apa diki menghargai betul pada? Apa hawa panah menghargai betul. Maka tu dong, hargai betul pada. Apa hawa panah? Apa tu hargai betul. Ini ya, kayak kepina no time itu, mabuk ke time itu no etena. Sama juga kami sekarang. Sama juga kami. Gitu. Jadi menghargai itu sangat penting. Menghargai itu sangat penting. Aki sama aki dah waduh etena. Tuh soha waduh kita sudah sopan tadi. Aki hame aku dah waduh. Ini kada waduh telo hame kau waduh tekaten. Ini kan biasa ya sebagai orang beriman murah dalam minggu kemarin sehingga kami tunda sampai sebenarnya kemarin, tetapi kemarin juga tidak jadi dan baru pagi ini terlaksana. Dan untuk keterlambatan ini saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya baik kepada kepala distrik, kepala kampung, PPKK, PPKD, dan semua peserta yang hadir di dalam ruangan ini. Kemudian, kenapa harus pertemuan ini datang ke distrik? Itu ada beberapa faktor yang menyebabkan harus datang ke distrik. Yang pertama itu, saya pernah dimarah-marahi sama bupati. Dimarah-marahi dan ditegur di depan umum. Kenapa BPMK itu melaksanakan kegiatan selalu harus dibuat oleh bupati tidak tinggi ke distrik? Supaya barangkali beliau juga mungkin mau ikut kunjungan ke distrik, barangkali ada sesuatu yang bisa atau beliau mau sampaikan semacam itu. Sehingga sudah kami lakukan di Kampung Utara dan Kampung Timur, kami di distrik. Tetapi pada kesempatan itu beliau karena ada perjalanan dinas keluar, kemudian urusan lain yang tidak bisa ditinggal sehingga tidak sempat ikut. Dan saya memenuhi tuntutan itu, memenuhi tuntutan bahwa kami tidak hanya bisa melakukan kegiatan atau pertemuan di tingkat kabupaten, tetapi kami juga bisa datang ke distrik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada beberapa permasalahan yang perlu kita bicarakan bersama, khususnya terkait untuk menyadarkan masyarakat. Jadi kalau kegiatan pokoknya wama ada mangat nabina tena kegiatan kotek, wanya wama ada mangat kegiatan nabina tena kotek, sebagaimana yang kalau kita pelatihan kepala kampung kita panggil, misalnya pelatihan manajemen pemerintahan kampung, atau pelatihan tata naskah dinas, atau pelatihan misalnya manajemen pengelolaan keuangan kampung. Nah, kalau kegiatan-kegiatan itu biasanya kita biasa makan rame-rame, terus pulang dikasih transport dan seterusnya. Nah, tapi kegiatan yang sampai datang seperti ini, kami datang hanya karena berangkat dari keprihatinan yang dialami oleh masyarakat sebenarnya. Sehingga sama-sama mungkin dari apa yang nanti akan masyarakat, posisi dia sebagai orang Papua yang kondisi hidupnya itu ya terbelakang, miskin dan seterusnya. Lah, dibandingkan dengan dunia luar di sana itu
dengan mereka punya kemajuan, dengan kondisi kita di sini itu seperti apa. Itu jadi dari pembicaraan sebentar yang nanti akan disampaikan itu, kita semua tege dong mana, tege dong tarik, oh ini aku tege kau kenapa, ini aku tege sikap kau kepepo, itu nanti akan masing-masing itu akan menilai diri sendiri. Anak ibaratnya mana koma, nanti ada juga dari kepala distrik juga akan menyampaikan ya semacam kesempatan buat apa juga. Kemudian juga nanti dari pendamping distrik, pendamping kabupaten juga yang nanti akan menyampaikan tentang peraturan gubernur tentang prospek. Kita juga respek mengenai kita kemana. Maka oleh gubernur NMB sudah ganti dengan bahasa prospek. Nah, prospek itu yang nanti gubernur mengatakan apa dalam peraturannya itu yang nanti akan disampaikan oleh pendamping kabupaten. Terus di antara kita ini di depan di paling ujung baju biru itu namanya Bapak Tigo Siomi ini. Bapak ini dia orang yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan yang sengaja saya bawa. Tapi kali ini datang bukan untuk mau menjelaskan tentang bagaimana caranya masyarakat itu harus pelihara babi, harus pelihara ayam atau pelihara kelinci dan seterusnya, itu bukan yang mau disampaikan. Nah, beliau ini orang yang menginjak kaki ke Papua ini yang kedua kali yang sama sekali itu tidak punya kepentingan apapun untuk orang Papua. Semacam ini. Maaf loh Kak, kenapa? Kacamata orang pendatang yang sudah lama di sini yang beranak cucu, keturunan dan sebagainya, pola pikir mereka tentang orang Papua ini akan berbeda dengan orang dari luar yang datang baru pertama kali dan melihat kondisi orang di sini itu seperti apa, itu ada bedanya. Kalau orang pendatang yang sudah lama ada di sini dan mereka sudah menangkap peluang-peluang bisnis yang bisa dia manfaatkan, sehingga yang membuat orang Papua ini harus maju dan seterusnya itu orang tidak akan bisa. Nah, mungkin dari kacamata itu yang nanti akan disampaikan itu nanti juga akan diberi kesempatan. Nanti akan di waktu dari itu kepala distrik sebagai tuan rumah kita menggunakan di kota distriknya untuk melakukan tempat pertemuan. Kemudian pesertanya terdiri dari nanti distrik Lapia Barat, kemudian IAE, sehingga untuk waktu selanjutnya ini kita langsung masuk pada hal yang mau kita bicarakan. Untuk yang pertama ini kaitannya dengan masalah dari distrik IAE yang mana bukan menjadi rahasia umum lagi. Nah, ini dan itu juga menjadi pelajaran distrik-distrik yang lain di Kabupaten Doliai bahwa penyalahgunaan dana prospek, penyalahgunaan, jangan sampai dari uang 1 miliar itu kan Silvius ini aku ini kain pakai kok kau 1 miliar nota medo kok boleh pemaya tapi boleh pemaya. Polisi di dalam itu mereka tahu caranya supaya Silvius itu kau buka mulut. Kau buka mulut uang 1 miliar itu dinikmati oleh siapa saja. Pokoknya cara itu hal itu. Sekalipun sekarang Anito pakai tinate panito tinate pemain. Jalan itu nanti akan polisi tahu caranya itu polisi. Itu kondisi yang nanti akan terjadi. So, kalau Silvius ini masuk. Untuk distrik lain, TGD ada mana apa? Untuk distrik lain, TGD ada mana apa?
saya minta untuk apa yang bukan menjadi hak kita itu jangan sampai diambil. Kita memakai atau menggunakan uang yang memang menjadi hak kita saja itu jauh lebih bagus. Ini termasuk juga kepada pendamping, ini saya sampaikan. Jadi apa yang bukan menjadi hak kita itu lebih baik kita hindari untuk kita ambil. Tapi ya kayak tak ada tega doang kayak gitu. Istri lainnya itu juga masih melakukan hal yang sama kepada sekecil apapun juga di proses hukum TGK ada. Sekalipun orang ada 100 juta kah, 200 juta kah, sebenarnya ini sini dulu di kampung ini nih, uang 100 juta, uang 200 juta. Di masyarakat kalau sepakat situ harus masuk tahanan negara. Tapi untuk menghantarkan dia ini kan tidak mungkin kita paksa dia Silvius, seakan-akan dia seperti penyamun atau apa begitu. Kita ganti dia baru masuk itu kan tidak mungkin. Dia harus dengan ikhlas hati demi kepentingan masyarakat, dan itu saya sudah menggunakan uang ini dan kesadaran sendiri dia harus datang melapor. Dan kalau memang nanti Silvius berniat untuk ke sana dan kebetulan kalau saya ada di Dogiai, ya lebih baik kan nanti harus datang sama saya atau datang sama Pemkab itu, baru nanti kita bicara dengan polisi kan? Bahwa seperti ini. Jangan sampai masyarakat kira apa bapak dia tayang ya nanti di dalam dikasih bapak dulu kita di proses. Harus katakan kalau pada saat itu lebih baik kami juga ada sehingga kami bisa memberikan pemahaman kepada polisi di sana. Ibu, tidak kok. Ani gacanya. Akala kabila, ani ki masuk tai, mereka kok masyarakat tepat, cai hat lagi tepat. Ani waktu itu bang. Kok pak? Mereka itu kalau cai hat lagi ni kepada ani aweta. Waduh, itu mah kita walau maka polisi poin. Aku nak tak. Ini boleh kau kamu awin ni. Orang maka kamu mah mereka cai hat lagi kau. Aku belum dipending ke pak, kau kau ini ber. Ada 5 hari, 10 hari kalau lagi. Uang keluar kepada mga kawan, kita ada main tanah tidak. Ada 5 tahun loh ada. Kau yang penting kau dapat uang. Daripada anak, ani meja yang tu, kau satu dia kecewa. Ada satu tunggu. Kalau Silvius yang dia masuk penjara. Kalau uang yang orang tersewa dia waktu penjara, orang-orang yang pakai uang terkumpul itu, kalau ditentukan bulan atau tahun ke apa begitu juga, Silvius bisa kembali ke atau tidak dia sama sekali. Kembali ke keluar, yang keluar bebas. Keluar bebas begitu. Kembalikan uang. Nah, kalau mereka tutup orang yang pakai uang itu mereka terkumpul. Jadi begini. Itu yang saya jelaskan. Jadi begini, biasa dalam proses hukum itu pelanggaran terhadap tindak pidana itu, pelanggaran terhadap tindak pidana itu tidak menghapus perbuatannya. Jadi sekalipun uang dikembalikan, tapi karena dia ada unsur kesengajaan untuk mengambil uang itu, maka orang itu tetap dipenjara sampai 8 tahun. Uang sampai 1 miliar 800 kumpulkan nanti yang dinamanya. Orang ini tidak bisa dibebaskan karena dia punya niatan sendiri. Jadi yang dihukum
bukan dia mau baby dia. Aku bukti instansi kemana beu, saksi kemana beu udah ketemu pada. Ya orang anggap bahwa kau tidak kasih mereka. Yang penting kau harus ada saksinya yang orang melihat bahwa saat itu kau kasih dia. Tapi hanya bicara-bicara saja tanpa bukti orang polisi tidak percaya. Terima kasih banyak atas pemberian waktu dan tempat buat saya. Mafia Tanah sebagai tuan rumah dari tempat tidak bisa. Yang saya hormati Bapak Bupati, mewakili Ibu Madam Pemberdayaan Perempuan dan Kampung. Yang saya hormati pendamping kampung, pendamping distrik. Yang saya hormati pula kepala kampung, sekretaris kampung, serta seluruh Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Mari kita puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan berkenannya kita bisa berkumpul kembali yang pertama kali di Ibu Kota Distrik Mafia Tengah. Tadi Ibu sudah sampaikan kenapa kita bisa adakan kegiatan empat kampung ini pusatnya di sini. Saya saksi. Pada api kopaka akan diberikan kepada kita materi itu bermanfaat buat kita dan kita bisa kembali ke keluarga kita masing-masing, ke kampung kita masing-masing untuk kita kembangkan. Hasilnya adalah kita sendiri, bukan kita buat untuk Bapak Ibu pendamping kabupaten, Bapak kemudian pendamping distrik, bukan lagi Ibu bertentang, tapi ini demi kepentingan kelangsungan hidup buat kita di kampung dan keluarga masing-masing. Sekarang kita mau hidup, bukan hidup sekarang bukan pakai dedek, bukan lagi pakai megek, bukan lagi pakai daun kemuat. Ini kita hidup di atas uang. Tidak ada uang, kita tidak bisa hidup. Dulu kita rasa bahwa hautoma makin mau tepai, hautoma ada, itu kan. Kalau mau tepai, hautoma kota, itu kan. Orang disuruh tanam kopi kayak maipon naik dulu. Ketika di hari teka waikan. Sekarang pikiran-pikiran sekarang jalan sudah dekat. Bahwa ini pemerintah sudah mau bangun, jalan sudah mulai dekat. Sebelum ada jalan, doki waka, motor udah kayak nak, pembayar udah kayak nak, tidak aku sama DPR. Ekin aku piku sama DPR. Sekarang jalan sudah mau dekat. Apa yang kita mau bawa ke pasaran? Seorang laki-laki tidak mungkin beliau ini datang sampai di Moni, sampai di kampung. Karena seorang mama dia mengolah makanan untuk membagikan para tamu undangan, itu ibu-ibu yang siapkan. Mau melayani sesuatu, ibu-ibu siapkan. Anak-anakmu mau cengeng minta susu, tapi ibu dia mau melayani bapak juga. Agak perlu nama begitu, karena ibu, karena seorang ibu, dia bisa datang dari bagai saya, maka orang bodoh kawin tenah kayak wong tomai dah kawin cai banyak. Dia di pendamping kampung seperti ini dari sini, sekarang dia bisa datangkan dari Jakarta sampai dekat. Karena itu saya mau sampaikan kepada semua bapak ibu. Ini hame kai ka te ko ai ki haro mega haro mo do ba. Oke ya dia kai ta mena da o pini ko wa ta. E pini mo te tai. Kai ta nak mena ye lu wo kai ta. Kepada bapak-bapak kepala kampung, sekretaris kampung dan para pegawai termasuk saya sendiri yang kita hadir di sini. Kita menjadikan percontohan bagi kita masyarakat. Saya memang mati-matian mempertahankan bahwa ibu ini tetap, tapi setelah saya lihat kelakuan ini masyarakat kepada mereka di kampung pada mati yang dia
sistem mafia dia akan sendiri. Dia lagi kok. Dokinai betai dan pakai upi kok. Sudah 6 tahun kita kerjakan ini kok. Desember kepada 6 tahun. Bayi warna-warna apa? Kalau seandainya itu seorang bayi yang lahir, kalau Kabupaten Rogia ini seakan-akan seorang bayi, maka bayi itu sudah umur 6 tahun dan dia boleh masuk SD kelas 1. Kalau perkembangan seorang bayi itu kita bisa perhatikan karena pada umur berapa itu dia bisa tengkurap, pada umur berapa dia bisa duduk, pada umur berapa itu dia berusaha berdiri, jalan, itu bisa kita lihat. Tetapi kalau membangun suatu kabupaten itu, kaitannya dengan pembangunan fisik itu bisa kita lihat dengan mata kepala. Tetapi pembangunan terhadap mental manusia, perilaku manusia, perubahan terhadap sifat manusia itu tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita lihat. Tetapi bisa kita rasakan bahwa selama orang 6 tahun berturut-turut Dogia pemerintah ada di sampai saat ini, kita bukannya melihat orang Dogia itu semakin rajin, semakin bersemangat untuk berkebun, semakin bersemangat untuk beternak, semakin bersemangat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga, tetapi semakin pemalas, semakin menjadi pengemis, semakin menjadi peminta-minta. Kerjaan kita kalau kita punya anak mau pergi sekolah, ani kau kait pernah saya minta uang. Loh, memangnya saya orang tua kamu apa datang minta uang sama saya? Padahal tanpa minta pun kalau kau punya otak ini mau jalan, atau potensi yang di kampung yang ada yang pelihara babi, taika, ihe-ihe pada orang tua aja dari kita punya tete, kita punya bapak aja. Saya diajari sama Bapak Frans PKK itu sekalipun seorang guru, tetapi dia apa itu harus ada kandang itu banyak. Loh, saya ini pejabat tinggi yang punya honor yang besar yang bisa saya kasih makan anak-anak saya, bisa saya kemana-mana. Tetapi saya di rumah saya itu saya ada ternak. Loh, sekarang kamu itu apa? Kau tidak bisa aja kau bisa harap itu ketika kau kerja keras kan? Ketika kau pelihara babi baru bisa dapat. Lo politik itu kau kasih makan kamu apa? Ketika kau akan menjadikan seseorang itu menjadi bupati misalnya, bupati ini dia kasih apa untuk kamu? Ketika kau akan berhasil membuat seseorang itu menjadi DPR, DPR ini dia kasih apa untuk kau? Yang nanti akan kasih tahu itu anakmu. Ya urus ya, yang akan kau beri makan dari sendiri. Jadi kau urus keluargamu, urus kebunmu, urus ternakmu, urus ayammu. Saya baru-baru itu datang ke mana kepala kampung dia ini. Saya datang ke situ karena ada tukang yang bangun jembatan gantung di kali di bawah. Ada satu bapak yang dia keluar, ada masyarakat yang keluar karena kebetulan saya turun tepat di depan balai kampung. Terus saya tanya kepala kampungnya mana gitu. Loh, malah saya berpikir itu kepala kampung, ini kepala kampung dia ada karena main TPK udah. Saya keluar dia dari saya. Loh, sekarang ini loh. Oh itu kepala kampung lihat ada karena main TPK udah kami keluar. Karena kami ini sudah ada kepala kampung di sini. Orangnya nggak tinggal di sini. Jadi kalau saya datang masyarakat akan bicara jujur, jadi kalian tidak bisa tipu saya. Terus dari aturan itu kan sudah saya kasih tahu. Kepala kampung yang berturut-turut selama sebulan tidak akan melaksanakan tugas di kampung. Nah ini kan diganti, kalian kan sudah tahu kalau dalam sambutan bupati pada saat kalian dilantik itu kan bupati sudah bilang. Kok kapan dikadiha deu, mulai tengah deu. Tahu saya mau tanya untuk kepala kampung.
Kapan di koko kadia bego ya tuh white tela bego waktu kayak yang saya paling sering lihat itu bah itu ada ini baru tidak pakai seragam. Itu baby kok ini orang yang biasa tinggal di kampung ini biasanya itu ya sudah khas biasa hitam badaki dan segala macam. Jangan salah orang hitam badaki di kampung itu karena hari-hari dia pulang pergi paparan sinar mataharinya tuh kena terus di mukanya dia orang kerja. Tapi ini saya lihat kepala-kepala kampung datang ini dengan ganteng-ganteng ini mereka ini. Kalau kepala kampung ganteng-ganteng ini tidurnya di mana? Dia sekretaris kampung tidur ganteng-ganteng datang ini tinggalnya di mana? Atau karena tahu kalau di sini ada rapat ya kalian bacakan datang. Wah, aku masih ada saya. Ada yang kau, ada dong. Anu kan banget ini kayak bikin mampus nih kayak saya nih. Waktu lebih dari 1 hari itu untuk mikir menciptakan kegiatan untuk kalian ini. Sebelum tugas kalian itu banyak sebenarnya. Cuma sekarang pola pikir kalian ini dengan yang saya sampaikan kalau tidak langsung kita praktek itu saya tahu kalian tidak bisa. Jadi harus diajari memang. Dia di Monemani itu dia pulang jualan sayur. Dia bawa sayur. Kita kan memberi pemahaman, toh kalau secara halus nggak mau dia dengar. Ya artinya begini, sebenarnya pemerintah mau dan saya secara pribadi mau. Orang pendatang bolehlah dia ambil apa-apa anjing, tapi dia bisa jualan karena memang apa namanya. Tapi yang masyarakat asli bisa dan itu khasnya mereka. Kayak ini, kayak kamar itu begini, begini. Kayak kalau kekayaan kau begini, kayak begini, nama begini. Ubi dah kau kambing tera kau kapangan dia tera di mana aja semacam. Lo kalau orang mau toleransi kan sudah, nah kita sudah dibicarakan toh. Kalau bisa orang maklum begitu kan, atau orang mau dengarkan, ini kalian sudah bicara. Lo saya ini bicara saya kapasitas saya pakai pejabat toh. Tapi kok 1 minggu kemudian dia jualan lagi, jengkel lah saya. Saya ikut bicara karena yang mama-mama kasih tahu dia nggak mau dengar. Mungkin saya bisa ikut bicara supaya mereka ini bisa dengar. Jadi dia kok tidak untuk kita itu apa? Nah cuma kan sekarang loh, kalian ini kan juga rakus kan? Rakusnya ya. Oke ya dia kalau toh ada tanda. Oke ya apa kada apa dia boleh mengambil main harus nanti. Kalau ojek itu wajar murah. Tetapi kalau kan beda tidak kemana kau pada ada gue enak. Ya kita kemana kau pada ada gue enak kita ya. Padahal saya jengkel dan akan jengkel terus. Kaitannya dengan babi ini, aduh kok budaya kita, tapi sekarang ini kita belinya di orang. Aduh, saya kayak macam bagaimana. Sampai pernah ada suster orang Batak, itu dia terawat di atas. Pas saya mau peresmian rumah di kantor, terus dengan ada satu lagi raja saya di istana. Mereka datang mau mau jual babi katanya karena katanya rencana mau tidak saya nanti lihat dulu masyarakat punya babi atau tidak, nanti kalau tidak ada saya minta ya. Artinya mau saya bilang kepada mereka bahwa yang supaya ini Meido itu suatu saat itu 5 tahun
tahun ke depan itu kau pulau kau daerah dah kau ini tetap bedo nak kau iya ini bedo nak kau kado ini dah bedo nak kau pernah hidup pernah ada makai kau bedo kalau boka bakat tidak terdabi dah kagai itu kau semua sangat tak berpai kau semua sangat tak kita no mana kau seluruh dunia kau tersiar teteh tak kau teteh kita kau pak pada itu ini dah ibu awak yang mana ini dah keluarga enak mana ini hak enak ada kalau ini ada kalau berita apa yang kita bisa berjuang apa yang bisa kita kerjakan itu mari kita kerjakan dan jangan tunda-tunda lagi tona itu tidak ada manfaat termasuk juga uang itu nanti besok respek dan segala macam itu usah kasih tahu yang dengan PMP Mandiri itu di tahun 2015 lihat kok kita jalan ke babat itu udah terus sekarang tidak bisa kalau bikin jembatan masih dimungkinkan gak apa-apa tapi kalau hanya sekedar babat rumput dan 1 bulan kemudian rumput itu tumbuh lagi kita tunggu uang respek tahun depan lagi baru kita babat rumput lagi untuk babat rumput itu kepala kampung ada kau kerahkan masyarakat kamu babat rumput uang itu saja berapa banyak yang bisa saya hasilkan itu dan itu saya jual orang dia udah kemarin ada siapa ini adiknya Pak Musa itu dia bawa bawang itu 3 nokek saya bilang kau dia bawang ini bagus-bagus ya negara sedang kalau kau pergi jual di pasar itu nanti orang dong akan harga kau itu yang 14.000 tapi bandingkan dengan harga bawangnya yang dia datangkan dari Manado atau dari Makassar atau dari mana itu dia 30.000 tapi masyarakat ini dia maunya beli 15.000 enak aja itu tawar-tawar sampai segitu sampai tapi yang mereka jual bawang padahal bawang yang datang dari sana itu dia besarkan dengan pupuk bukan organik tapi bawang kita nih bawang organik gitu bawang kita nih kita nggak pakai pupuk kerja dulu tiap hasil lewat para ini aku hasil lewat kayak nggak pakai nah sekarang pemerintah kamu bikin apa itu saja yang saya mau tunggu supaya jangan kita pemerintah dibikin malu di mana-mana kita bilang pendatang jangan jual sayur ini karena itu masyarakat punya tapi masyarakat ini tidak bisa dia kasih hasil yang maksimal supaya orang ini punya kebutuhan tertentu dan pada situasi begitu ini kita kan tidak bisa bicara loh mau dipenuhi mana dia kan kumpul saya juga kan nah sekarang ini saya mau tantang ini kalian besok ini kalian mau jualan apa supaya ya jualan apa itu pasti yang sesuatu yang bisa kamu kerjain tidak kita tuntut sesuatu yang tidak kamu bisa yang kami tuntut adalah sesuatu yang kau bisa yang saya lihat yang kau bisa adalah hasil pertanianmu hasil ternakmu mungkin hasil kerajinan noken dan seterusnya terus noken itu juga itu kalau orang tamu misalnya Pak Tigor sekarang tamu kita di Bokiai terus misalnya nanti ada tamu-tamu lain yang datang itu noken begini ini mereka nggak suka yang dibikin dari nelon noken yang dibikin dari nelon itu mereka nggak suka tohan lihat tapi mereka bikin dari plastik yang dari nelon itu mereka nggak suka dia mau itu yang dibikin langsung asli yang udah epiko kalau naik kalau mau mereka alasan bilang itu ibu epiko sesuatu yang tidak bisa kau cari di hutan jangan harap alam itu sediakan langsung kalau epiko sudah ada itu tidak ada epiko kau tanam karena itu kamu kok aja sih suruh alam sediakan kamu kau tinggal rapi yuk lama-lama kau ambil barang yang ada di alam itu hilang
mana? Atau kepala distrik? Pak Guru TKG. Maju. Apa dari kepala kampung apa siapa begitu aparat? Ini katanya ini bisa sekretaris. Kok kamu pakai cara kepala kampung sekretaris kampung? Coba salah satu ekonomi masyarakat itu bisa untuk membantu modal usaha. Modal usaha apa? Contohnya mungkin masyarakat ingin beternak babi, mungkin ingin mengembangkan usaha pertaniannya, tetapi modalnya kurang. Jadi dana ini digunakan untuk yang bersifat produktif, tidak lagi pengadaan yang bersifat konsumtif. Jadi diharapkan masyarakat bisa menghasilkan sesuatu dari dana ini, sehingga tidak lagi mengandalkan yang sifatnya harus membeli, habis uang, habis dana, habis juga kegiatan di masyarakat. Tetapi bagaimana menciptakan sesuatu yang bersifat konsumtif, yang bersifat produktif, sehingga masyarakat menghasilkan, dan itu akan berputar terus. Tanpa dana ini juga nanti otomatis masyarakat diharapkan bisa menghasilkan sendiri, bisa meningkatkan pendapatannya sendiri. Jadi itu inti daripada SK Gubernur ini. Nanti bisa dibaca di sini di halaman 15. Jadi diharapkan ini selama ini yang terjadi dari mulai kami di sini menjadi pendamping, alokasi kampung itu masing-masing itu akan tercantum di dalam SK ini. Sementara proses penyaluran dana ini itu tetap masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dua tahap. Tahap pertama itu 55%, tahap kedua itu 45%. Jadi itu masih tetap. Yang berubah di sini hanya jenis kegiatan yang disarankan. Berarti di luar dari peningkatan ekonomi masyarakat, berarti itu tidak boleh lagi. Yang jelas harus yang mengarah kepada sifatnya yang produktif. Jadi kalau seng itu ibaratnya dana itu satu kakak itu bisa dapat 44 lembar seng, ya 44 lembar seng. Habis dana, ya habis juga sengnya. Jadi matinya hanya di seng saja. Sementara yang diharapkan di sini dengan dana misalnya 100 juta, ya mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya itu 22 Desember 2014 ini. Jadi ya kami berharap bapak-bapak juga bisa berpikir. Artinya kalau memang sudah ada usulan yang sudah dilaksanakan untuk diakomodir pada tahun ini, tolong dilakukan konfirmasi kembali, karena perubahan jukis ini aturan. Kami dari pihak pendamping tidak akan mengakomodir kegiatan yang sifatnya konsumtif ataupun pengadaan dasar atau seng, karena itu jelas akan melanggar aturan. Kalau ini melanggar aturan dan kami mengikuti apa kemauan dari masyarakat yang melanggar aturan, terus terang nanti yang kena adalah pendampingnya. Jadi ya kita sama-sama tahu, makanya ini sudah kami perbanyak supaya kita sendiri langsung melihat. Jangan sampai ada pemikiran ini hanya bicara-bicara saja. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Untuk dana yang APBN itu untuk tahap pertama sampai dengan tahap kedua untuk semua distrik itu sudah ada di rekening KPKD. Boleh nanti masing-masing KPKD mengambil print out rekening korannya di Bank Papua. Yang disarankan di sini kalau boleh setiap KPKD juga mengambil print out rekening koran sehingga bisa ditempel di kampungnya. Supaya masyarakat juga tahu berapa alokasi kampung masing-masing yang sebenarnya itu berapa. Jangan sampai nanti yang sebenarnya 100 juta tetapi yang sampai itu tidak 100 juta. Jadi masing-masing kita saling koreksi. Kalau memang ada kecurigaan ataupun ada semacam ya mungkin rasa curiga, lebih baik bapak-bapak TPKK, TPKD langsung print out rekening koran, kasih tempel di kantor kampung atau di sekretariatnya,
sehingga semua masyarakat bisa baca, oh ya dananya sekian. Jadi tidak ada rasa curiga dan tidak akan menimbulkan keributan. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Pendamping kampung. Kampung ada kabupaten. Jangan dihaji ya. Pokok ay na ko ito, ay ko mana. Kima, memang tidak ay. 2013 miho. Uwan iko ko masyarakat kamu memang kisah nona ini bara. Ko da ko akida mo makai no ko sa sele dai na. Putte ka dai na. Kita mungkin yang makan jutek, mungkin ke pagi waktu kita kayak itu na, ama kayak king solar cell ada dodo seng ada dodo atau kayak ke pagi, mungkin ke pagi itu tetap akan kita kayak itu, gitu dah. Ini mungkin ke pagi kita program gini, hadiah gini, ibu bodoh makai, ini solar cell dai. Putra kada dai kok. Ini hato kayak masalah kun baten, kayak karau kan. Tidak mo ka iho ha minenda kai baru yang wada kan wen ko ko. Iko kayak hano hato kan. Maku hai ini ini apa. Ini lu kok dah. Putra kada do wahyo kamu. Oh mo serasa kayak dago kamu. Ah ugan ya mo ka. Akato kayak na mite dona. Ito kika po may kay kisah tayo ano. Lihat to. Ito na ako dai. Waka ako no ba kaya dapat ka kaya timpi ako biha bi ni awat lo ti haga bida ako ga bida do na kani. Ito ka esa bupati ha gubernur ni hawa. Ito na ako dai, iho dai. Ako biha bi ko ni kimuni. Ako biha bi do ti haga ti. Ai đã đủ nghe thì có qua nào vậy thầy có cái này là có ai được cái này nhiều cái này có ai cóวันnày có cũng được có ăn Jadi tambahan penjelasan bukan tapi wanita yang mereka kelompok berbentuk di HPM di kampus kelompok kebangun ini bagaimana kalau kelompok kebangun ini kelompok kebangun ada usulan ke di bidang pertanian gitu ada kelompok bidang pertanian kalau kamu kembang karsa bagi kote kelompok ada tidak itu ada apa Ekin na iyo ko kelompok ada abi ada ko. Kalau ada muni kaya ko beranak dia kaya ko anak kantor. Anggota ini ada partner. Dia budi dia. Kau teman babi gitu. Ayam ko mah ko jadi bebek ko maya ko jadi. Perorangan dana ude ko teh. Kapan ni pada kelompok itu akan bawa kelompok dah. Kelompok dah. Kita di kelompok kai kok. Kelompok ini mau ke kampung bentuk terpada makai. Kelompok ini mau nanti akan dikasih ilmunya. Kelompok itu makai dia akan tai dan oke. Ilmu ini kau berdasarkan ilmu itu dia jalan. Sehingga masyarakat yang ani dari Deuno itu tidak boleh merontak karena uangnya itu nanti akan dikasih kepada kelompok uangnya atau barangnya ya uangnya itu akan dikasih kepada kelompok itu yang nanti mereka belanjakan sesuai dengan hasil kesepakatan kita. Jadi yang biasa bicara banyak mulut tarabik, toh
Padahal kau apa kau kan nali kau itera be keluarga be dia aja tinggal tak buka itu tahu bicara saya. Orang-orang yang semacam itu jangan bicara ke dia. Saya potong dada itu dari mana? Jadi bergulir. Jadi kita berusaha untuk kepentingan saya sendiri, bukan lagi orang lain. Mereka kasih rumus, kita di channel kok. Kita di channel kita di channel ini. Auto maida, kita bawa channel di orang dari channel. Ingat toh tahuan ini kau tahun 2013 ini kau sekolah selkoman. Dalam rumah ada di tokoh itu bupati gubernur di prospek saya produksi kok kita konsumen tadi naiknya itu ini bawa kampung kerja bawa produktif kita bawawi punya gua kembangkan tekan naiknya keluar banyak mana kamu dah coba top apa udah bebel kalau kau bawa hebat pokoknya produktif ni saja. Ewari yang kita ini homa. Jadi kayak produktif mana anda berkali kok. Aku cerah. Kalian tak bisa dengan ilmu yang aku punya, dengan kemampuan yang aku punya, pengalaman yang aku punya. Itu yang kita angkat kalau kita tidak mungkin itu paksa-paksa. Ini toko besar kita ini kios nah kota ini kan ilmunya kita tidak punya sehingga yang begitu itu nanti akan bangkrut sehingga yang begitu kita rencanakan. Jadi apa ini kok? Ini berkaitan dengan peraturan gubernur ini ada pati kok. Kita kayak ekonomi kampung bangun tepat kok. Kalau kita lihat potensi kampung ini kan ternak padi. Ternak ayam, ternak bebek. Potensi kampung ini yang kita bisa. Iko kata gue tuh nak kemana udah dia mulai kaya gitu. Tapi dengan catatan kita memperbaiki pola-pola yang keliru. Sambil memperbaiki pola-pola dan kebiasaan yang keliru yang biasa bikin kita punya ternak itu cepat mati. Yang biasa bikin kita punya ternak itu cepat sakit. Lah, kenapa sampai orang yang dari ujung ini saya datangkan bawa dari Jakarta? Nah, itu karena pemerintah punya kebijakan ini. Kalau pemerintah punya kebijakan itu, pemerintah harus membantunya itu penanganannya itu sampai setuntas. Penanganannya sampai ternak kemudian itu dia kayak terserah pemerintah masyarakat ini udah pelihara TTW tidak cukup sampai begitu. Bawang kamu harus tanam bawang ini bibit saya bagi. Tapi kita tidak ajari masyarakat itu bagaimana cara menyiapkan lahannya, bagaimana cara tanamnya, bagaimana harus kita kasih campur rumput dan seterusnya itu tidak kita ajari. Ya pasti bawang itu dibawa pulang bagi yang tidak biasa tanam bawang itu pasti dia bumbu di daerah yang pada apa bumbu kalau kayak ibu kok daun bawang ini dibibit dewa kalau otak ke mana tidak sepertinya habis mau di depan sedang ini bawang ini kalau dewa kok bibit kok ibu bumbu kalau otak ke mana nah artinya sekarang kita mulai berpikir sederhana kan gitu. Jadi dulu saya ini seorang pendeta. Jadi saya sekolah dulu. Sekolah pendeta itu kampus makan waktu 7 tahun. Jadi selama 7 tahun saya sekolah, kemudian saya melayani di gereja, tetapi beberapa tahun kemudian saya mengundurkan diri dari gereja. Jadi saya tidak menjadi pendeta di dalam gereja. Jadi Bapak ini daftar dari Jakarta bukan? Naik, makanya kaki tidur. Oh ibu
Mapiha makana kamu makana ite kaplan. Eto peto. Digi orang na eto pega da ko. Wai awai te pai te lagi adu ge de. Tapi pokok di. Ti haga pai. Bede ta ti moda tata. Kama ti moda. Ya kama ti moda lagi. Kawan bato ko pa dia ga. Tapi haga kai Iyan dodo ga ani keo tai to kai ani dimi ga ma kai ana dimi ga ta ni pepe kai tai ana te ba ha dimi ta pepe kai tai ani pede ta ga ta ni pepe kai tai ana dimi ga ma ka tere na kai jauh aki ni pepe ga tapi kai ga ni ga. Jadi awalnya itu saya ditempatkan di satu tempat di pegunungan juga seperti ini. Jadi daerahnya juga sama miskinnya. Jadi karena ini kita cerita dulu supaya ada sedikit pembuka pikiran kita. Tapi karena gaji saya waktu itu sebagai pendeta tidak cukup, jadi akhirnya saya pelihara ayam, tanam kacang, tanam bawang, kemudian tanam cabai, supaya saya bisa menghidupi diri sendiri. Jadi uang yang dari gereja itu tidak cukup untuk makan, minum setiap hari itu tidak cukup. Ya. Itu kayak kau aniki. Ini kau mesti pakai internet. Aina gunung gak kau gereja nak kau tugas lagi kan. Maka akhir internet kan kau gak. Akhir mana orang pandai. Akhir mana orang gak kau pada jemaat gak. Ya ini naik menak. Ando makai ko pate dai na tetaki tiga mina dai na tetaki boda ko dai na tetaki ni kaga ba ko dai na tetaki lo kai de mako kai makai ida ko gari ka wete na kai tai tai ga makai ko ande kinam mune pa ai ham muni de bawa kene muni de bawa wo e ko partene ne ai ni tetaki. Nah setelah saya menjadi petani lah sama, tapi tetap juga dalam gereja. Jadi kami sering bicara-bicara dengan petani-petani di ladang itu setiap sore. Yang saya tangkap pada waktu itu adalah bahwa masyarakat itu sebenarnya mau melepaskan diri dari apa yang namanya seperti obat-obat kimia atau pupuk-pupuk atau yang lain, dan meningkatkan produk atau hasil dari pertanian mereka ini bisa menjadi pemasukan yang baik. Nah, tetapi pada waktu itu saya lihat memang bahwa gereja itu tidak berbuat apa-apa. Jadi gereja itu hanya diam. Kalau dapat hari Minggu orang datang, kemudian khotbah, habis selesai khotbah, habis kebaktian selesai, masyarakat kembali ke tempatnya. Ya, kemudian ya gereja tidur lagi Senin sampai Sabtu. Nanti kalau dapat hari Minggu masyarakat datang, ya seperti itulah perputarannya. Jadi gereja itu tidak datang ke masyarakat, tidak lihat tanamannya, tidak lihat ternaknya. Ya kemiskinan itu memang ada, kemiskinan itu tetap ada di sekitarnya. Nah itu yang memotivasi saya pada waktu itu bahwa saya seharusnya saya harus sekolah lagi, kira-kira seperti itu. Jadi ano ka himan orang kulit teraga teki haga ko temaga temaga mai di ko ni mai mo ko teki haga ko kai mo ko kulit haga na kai tani wo ga ga te pepe ni ba ni wo ga ga te maga haga ko ni ga ta ko pepe ni ha ga ta di pepe wo me wo to wo ko te haga ko aga da wo ma gereja pa ko gereja pa ko te bai hari ko ga ri to himan ho ga ri to jadi ni maga sa upi ko mau ha na pa ko te na dapat hotel bahkan jadi yang mau ya kau ani ki pendeta kan ini ani kata kayak ini kan ani pastor ke dia kau ini ki upi ki sih buat makan apa abu ya ini dapat hotel nak itu ini pastor ada kata kayak orang tuh pendeta kau ini dapat hotel apa ada masyarakat di bilang sibuk mereka kerja orang kita kai tai ko kai mo ko ni kai tene ko wana ko kai tene ko wana ko ni ha kai tene to maintain mana ni kai ma ko na ni ona ko
kia ni mate dah kegai ko kia tidak baik kia aku mana nak kami aku kia tengok no wah ya potong no kan ini nak kaya dari mana orang tidak kau kau mana ada orang kati mai demai kau kau tu kau di hari kati tege tena kau ini gembala pendeta kata ke pastor yang makai mereka pakai hari kau sudah dia kita muni topita ebek muni topita siswa, jadi saya ikut ujian pada waktu itu untuk ambil sekolah soal organik ini, pertanian, peternakan, perikanan, kan gitu. Saya ujiannya itu hampir 1 tahun. Jadi kemudian saya lulus dan dapat kesempatan belajar itu jauh. Itu belajarnya ke Jepang pada waktu itu. Dihagai orang makan dapat tu ani woti ko dah tai deh makai kan mau wani beko kan kai pupuk no kai tai pe to pupuk kai tai no kai di mana kai tai ke organik tiga ni woi ko na sama ni wani beko no ka makai kita makai mereka beasiswa buat bini hakai kita makai ani tiga dah kai tawan dan wong ya terpantai kai tagi ini kita topai wat tagi pagi ayah muni kai tai kita muni kai tai kita di wo topai wi hakai ko kita topai wat tadi ke Jepang ani topai wa pak kai tagi rata peta pemenan kai topai tadi juga. Nah, kembali dari sana habis sekolah itu, jadi kemudian saya turun ke setiap masyarakat, setiap desa, mengajar bagaimana bertani, beternak, berikan yang baik, yang hemat biaya, yang tidak meracuni masyarakat. Ya, itu sudah di mana-mana. Jadi saya sudah berjalan itu mulai dari Sabang sampai Merauke, sampai Papua. Jadi ada topai wa topai mehaga kai anak topai kai ani turun tepande keluarga pak ini hak sewabe ini hak tambah ini hak kas alam emas tembaga dota kau ini macam itu ani honi tanok kata mana tidak permanen dia pasti tak dia baik Presiden SBY Habibie itu adalah Timor Leste lewat referendum ke bawah. Naik di Timor Leste, orang itu attack, orang itu hai dia juga. Ini orang itu Indonesia itu dah pada yang terkebau. Untuk hari itu dokter itu biko, tetawa mana tetawa enak ini. Attack. Amakai, ini Papua koma aja koma. Itu pihak dota, mau dota, emas dota, gas alam dota, ini kai, hotel ini, ini kai apa? Uang bawa ka, ayah muni mana, beli muni mana, uang muni mana, psikolog muni mana, pembawa mana, uang yang tak kita nak ini kai. Tidak mau menerima nadanya mantap, pembahasannya oke, dia bukan karena sudah Pak. Maksud saya menjelaskan ini bukan karena ada kepentingan di belakang saya, tidak ada. Saya mau menyampaikan informasi yang benar. Ya apakah ada yang suka atau tidak suka mendengarnya itu, ya itu hak masing-masing, toh. Nah, tapi kesempatan emas seperti ini saya tidak akan sia-siakan untuk menyampaikan hal-hal yang benar, ya kan? Nah, perbedaannya antara Aceh dan Papua itu, kemudian Aceh itu ada khusus partai politiknya yang didirikan oleh mereka sendiri. Jadi Golkar, PD Perjuangan, Partai Amanat Nasional, partai-partai yang lain itu kalah suaranya dari partai lokal yang ada di Aceh.
Jadi mulai gubernur, mulai bupati, mulai wali kota, mulai semua pejabat-pejabat di sana itu memang berasal dari partai lokal. Nah, kalau ada gubernur misalnya yang lain sebagainya calon di luar dari partai lokal di Aceh itu kalah. Nah, itu berbeda dengan daerah Papua ini yang tidak punya partai politik lokal. Tetapi digantikan istilahnya dengan otonomi khusus, otsus. Itu perbedaannya. Jadi kemudian pemerintah pusat itu menggantikan itu dengan namanya otonomi khusus. Otonomi khusus itu hanya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu berasal dari masyarakat lokal. Kemudian yang ke bawahnya itu yaitu tergantung. Apakah bupatinya itu pro kepada masyarakat Papua itu sendiri, ataukah gubernurnya itu pro kepada masyarakat Papua sendiri. Kalau dia pro kepada masyarakat Papua sendiri, dia akan angkat orang-orang Papua yang punya kemampuan untuk menjabat seperti misalnya katakanlah dulu kepala dinas, atau kepala bagian, atau kepala dia yang ada punya jabatan-jabatan penting untuk keperluan masyarakat Papua. Tetapi kenyataannya yang saya lihat di sini adalah bahwa boleh gubernurnya orang Papua, boleh bupatinya orang Papua, tetapi dinas-dinas yang penting berkaitan dengan masyarakat Papua itu tidak diduduki orang-orang Papua, tetapi diduduki oleh orang-orang pendatang. Nah, itu. Jadi, adi kau hori hakai kau mana tiwe karena kau adi harto gani mana no gaga hakai tenten ne. Kau deh nawa kaiten di tenten nama kami harto adi mana deh. Adi matu kau deh tenten kau adi mana deh. Bawa kau adi kau yang motinya kau yang doga hakai tenten tiwe karena adi enam deh ne. Enam deh. Itu kau aja kau koma Papua koma aja kok kayak partai politik lokal kayak wani kan partai politik lokal kayak wah kayak kalau kamu ini hobi itu sampai kayak kamu ini hobi itu ini di PP itu itu kan pendidik mau kayak partai lokal mah baru ini kok kayak ini kayak gitu deh ini kayak tahu kayak beda dia minta nopo kok bukan di partai lokal itu wali. Sehingga Papua kayak otsus ini, otonomi khusus. Dia otonomi khusus itu kau dimirai oke, wah kok gubernur mengetok, wah kok desa mengetok, IUP di kau, oke kita putra daerah kita tolong teman. Hama kayak, tolong tetap hama kayak, ini asalnya kok. Kau ada doi hai kau padi. Kau ayo pari kehutanan nak, so hamil kita. So kau ini tahun kita. Kau mana kau deh. Kau gubernur mana kau? Biar kita desa tu. Kau Papua kami kita Papua kami tu. Ditekan. Otsus kau. Hama kai. Kau rumah jam mejo mena. Waktu ani kau padita. Kau dah naiman tes akada tengah ada pasal semua. Aku dari Papua, otsus merah, garo. Ini hakai, kau ini tenegam cina mana, di mana? Teke paku, tena di sini. Jadi kita tidak. Yang saya kenal cuma kepala dinas yang saya tidak tahu yang lain. Cuma ibu ini salah satunya kepala dinas BPMK di Dogia. Yang lain saya tidak kenal. Apakah itu orang pendatang, apakah itu orang lokal, saya tidak kenal. Berapa orang yang memegang jabatan kepala bagian atau kepala sub bagian yang pendatang dan yang lokal? Saya tidak mempertentangkan antara pendatang dan lokal, tidak. Tetapi bagaimanapun juga bahwa masyarakat lokal itu mempunyai hak yang lebih besar dari orang yang datang. Namanya saja orang yang datang. Kalau orang yang datang itu kan sementara dia datang, kemudian dia akan pergi. Itu namanya orang yang datang.
Nah, tetapi kalau masyarakat lokal itu bukan orang yang datang, tetapi orang yang menetap di situ sampai kuburannya nanti ya di situ. Nah, tentu haknya itu mungkin bisa lebih besar daripada hak-hak yang masyarakat yang datang. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Kalau kau ini itu potong tahunan kita tak potong kau. Aku yang mereka tahu itu. Aku kayak yang benar tembak aja. Papua tidak kan tahu orang cetak kau. Orang-orang mena ibu berparu kau tenenek. Ika kau mai hau orang-orang ini kau. Ika kau mah mena ten. Ika kau mah mena. Kayak gede mau tepai kau. Okai ya kayak dia kau. Tidak maki. Okai dia tidak hati. Iki kau pukaki ini lima. Ini yang maki koda. Ini kue koda. Tidak maki okai doawi, okai do kadui. Kopu maki. Dia ada kadu kita. Nah, jadi sebenarnya otonomi khusus itu belum dimanfaatkan ya sedemikian besarnya oleh masyarakat-masyarakat atau pejabat-pejabat yang ada di Papua. Itu perbedaannya dengan masyarakat yang di Aceh. Kalau yang di Aceh itu memang mereka manfaatkan sedemikian rupa sehingga mulai dari atas sampai ke bawah itu yaitu mereka tidak kasih kesempatan orang lain bicara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa mereka tidak akan kasih kesempatan kepada orang-orang yang memang di luar dari agama mereka. Jadi kalau saya berjalan di Aceh itu hari Jumat, sembahyang hari Jumat, itu semua toko tutup, semua mobil stop, semua sepeda motor berhenti, tidak ada yang bisa jalan. Itu aturan main mereka misalnya, salah satu itulah aturan main mereka. Kemudian aturan main yang kedua, kalau ada pemerkosa atau pencuri itu jari dipotong. Nah, itu dimanfaatkan oleh mereka sedemikian rupa. Itu berbeda dengan orang Papua itu sendiri. Nah, orang Papua ini tidak dimanfaatkan otsusnya itu sedemikian rupa untuk membangun masyarakatnya sehingga kemiskinan dan kebodohan itu ya tetap berjalan. Nah, agak panjang Pak Camat. Jadi otsus kita tak ada kau. Kita dogi aja pemerintah bupati sampai ke bawah kak itu dia terbang rumah. Oke aja kalau itu dia. Punya tutup pilihan. Oh ada kalau kita ada. Makanya Papua kok dana kok toko nggak tahu apa. Dana kok kaca nggak tahu. Dana kok foto apa kata. Punya perbedaan kok. Aja kok mah. Di Papua kok punya foto mana? Punya foto mana? Sehingga Papua dogi aja kok. Otonomi khusus kita kok punya apa belok rasakan sama sekali di Makanya saya selalu bilang sama Ibu Damiana ini pejabat yang cukup rajin lah turun ke lapangan. Jadi saya selalu bilang dengan Ibu saya bilang, kalau ada kesempatan anak-anak Papua itu yang bisa honor, masukkan saja. Entah dia pemabuk, entah dia orang bodoh, entah dia tidak ada sekolahnya. Kalau ada kesempatan penerimaan pegawai itu, kasih masuk 100 katanya, kasih masuk 100 orang Papua. Sehingga kita tidak ada penyesalan hati bahwa di beberapa tahun yang akan datang, itu tidak ada lagi nanti kelihatan orang-orang Papua di kantor-kantor pemerintah. Karena sejak awal itu diurus untuk masuk kepada pegawai-pegawai atau jadi honor kah, atau jadi apakah. Yang penting masuk lagi tuh. Ya mungkin Ibu ini kesal saya bicara seperti itu. Itu kok adik, mereka orang kau ada dong harga pejabat mau yang betul kerja sampai kampung anak awal kali ini kayak mana apa mana tema ada orang kayak kau ibu kau nih. Oh ada kayak lagi ada ibu tekan. Okai kau hari okai berapa pakai kau anak jadi tempat kau minum mabuk kau kan kayak nanti. Kau hebat tahu. Topa nawida kau kayak nanti. Tiko ekino nate do ewo nate do okai kamu tahu okai kita gak cerita amawi hakai kau pas kudu bawa bina dia tante ada itu konten ini juga
supaya kayak jadi kau bangun itu kepada bahwa otonomi khusus itu tahu okai maka rasa teh itu apa rasa teh itu kau pakai dia kau akhir togan akhir dibina akhir dibi lokotona akhir harana aku mau okai kamu tuh ada mau ya kalau dulu pak gua itu petang teh itu petang. Nah, tetapi bapak-bapak, ibu-ibu memang kita juga tidak bisa menutup mata. Saya bilang sama ibu ini. Biasanya kalau ada penerimaan pegawai itu ada uangnya masuk. Ada orang setor uang kemudian diterima jadi PNS. Yang bisa bayar itu, ibu saya bilang itu cuma orang pendatang. Dia kasih uang 50 juta, 75 juta. Orang itu bisa masuk jadi PNS. Nah, kalau orang lokal itu yang mau masuk, jangan minta uangnya karena mereka tidak ada uang, saya bilang. Jadi nanti kalau sudah ada gajian mereka, nah ibu boleh minta gaji mereka sedikit-sedikit, saya bilang sama ibu. Oh kau, adik kau tomat bukan obatnya, nak bukan itu nak kau. Buta mereka pada mereka muto mepina kau ihawa. Kau dapat kau main kau dah kau Papua kau do pakai tadi mah. Dogi hai kau do pakai tadi mah. Ini mipa kau kai mana mau kau kadima. Mana mau kadima. Dia kai dia kai ani kau wani kau kanine kau uta wajah muto kati wani kanine ani nabu kaino kata tiko mai ha wani kau teh hamu okai kada tiko ya kau to kau kada kati teh nakama kau moti teh nanti teh kita kada kau wani teh hamu moti kita kau kai ka maki me hawara kai wani tako me teh hawara kai bukan telene ama kai ora iko to kai kai bibona ini kuri ke te kai ko aiko panitia tu mega kita panitia le bukan ne me ki ma ke so ha pa ke te telene ni hala na kai kai itu ko wi hala te te na ma te panitia iho ha pa to ha panitia ko iho ha pa te te ko do no ni wa do wa ko udah kai itu kekayaan alam Papua ini makin hari makin berkurang dan ketika itu semakin tidak bermanfaat, otonomi khusus itu akan dicabut. Buat apa kita kasih lagi otonomi khusus? Itu emasnya sudah habis, tembaganya sudah habis, nikelnya sudah habis, hutannya sudah gundul, batunya sudah habis, pasirnya sudah habis. Sekarang waktunya kita cabut Otsus. Nah kalau itu dicabut Otsus, orang Papua itu mau kemana? Otsus berapa banyak kau udah dikongno? Otsus cabut parang jita untuk kau tinggal. Kau, kita ikut pada kamu udah kau. Ikut mana kamu udah kau. Di situ kau mai. Wagai to kau mai. Kau dah mau suku macam kalau kau ada auto kau mau tepi ni auto kau mau metai auto mau tepi ni biho kau mau ita. Tei kai tak kau. Ini jangan mobil auto kau ada. Karena ini kita tepi kau biho kau ada nanti kau ita kau. Ani kita cuma ni kau pada bawa tayar beda hari kau tak ini jangan orang tayar kita ni hai kau. Kai okai mau kai kau ada kau kai DP kai. Iko Otsus kita. Toko ibu kegiatan kayak ini teno, boman mani kata ini teno. Kau hawe listrik cuma kau uiha kayak ini dong hai kau uiha kau. Ini lambat, toko uiha mana? Kayak pejabat kau ada kau kayak DP anai wah kau. Kayak ini kayak PP, woni cepet tak kau. Ini tecuena, kayak tetena. Kau otonomi khusus kau. Kayak waktu dekat cabut itu kau. Kau ini ini siap deh. Kita mau beli. Nanti kau berai, dua mau tidak deh. Berai kan itu macam apa? Uang kan di dalam kau. Bibi meta, uang kan di meta. Itu otonomi khusus. Ibu, bapak-bapak sebagai masyarakat
masyarakat biasa pun itu punya hak untuk menuntut itu kepada bupatinya. Bupati di Dobia ini bukan marga Sihombing, tapi marga Tigi, Thomas Tigi. Nah, masyarakat biasa itu bisa menuntut itu. Itu ada aturan mainnya itu. Ada aturan mainnya, sekian persen itu masyarakat lokal harus diterima di PNS, sekian persen itu pendatang, sekian persen ini, sekian persen. Ada itu. Nah, jangan mau dikelabui oleh masyarakatnya sendiri. Hanya untuk kepentingan uang. Nah, jadi masyarakat itu bisa menuntut itu. Karena ini otonomi khusus. Nah, jadi saya bilang sama ibu itu, jadi ibu harus kasih tahu informasi yang sebenarnya itu kepada masyarakat itu. Saya bilang. Nah, supaya masyarakat itu juga tahu, tidak dibodoh-bodohi. Nah, yang paling penting daripada itu adalah kalau kita mau bersaing dengan orang lain itu, tentunya anak-anak kita itu mestinya harus sekolah. Mulai SD, SMP, SMA, itu sekolah. Disekolahkan belajar. Karena bagaimanapun juga itu sekolah itu dasarnya. Ilmu itu tidak bisa dibeli dari uang. Kalau orang sudah punya ilmu, orang itu tidak gampang untuk dibodoh-bodohi orang lain. Kalau orang itu sudah punya ilmu, dia tahu mana aturannya, mana yang tidak aturannya. Nah, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya anak-anak yang kecil sekarang ini, tolong disekolahkan. Tolong disuruh pergi ke sekolah. Supaya mereka belajar. Supaya mereka jadi pintar, jadi tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh mereka. Karena anak-anak kita sekarang ini itu generasi penerus dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kalau mereka juga tetap bodoh seperti kita ini, terus kita ini mau kemana? Tôi cũng đi chơi tên đi cô hai ta đâu đây này thì có đây này thì có đây này thì có đây cô thì đây cái ngoài đó cô thì có đây phần đi này thì có đây tiêu ít nó bên tay phần đi về này apa makan dia tepai này thì bây giờ nào uy này oh cái đó mẹ cái kita ai đi cho cái cái đó đi cho cái mấy cho cái đi cái đó cái tete kita yo đi tepai đó pada makin do bako kay mas to para o pi me kay tak mo ni mani maka apa o wi me kay tak piloto la kay tak ko ti de pade ko do ko ti ko da ko to di mi ga tene ne te ga ti ko le pi me kita kay tai pe tai ko ga ma kay nan ni ga ti ko le e pi me kita da ki batte me kita o ga ma kay ko da e ko ai me to o ko tene ne ti ko da ko mi de ga ko tene ne. Nah, jadi supaya kita mengerti, membaca, menulis, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan diri kita. Kalau saya tanya misalnya dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu sekarang sih, bapak sering dengar omong itu otsus, otonomi khusus. Hanya itu saja yang kita tahu. Tetapi isinya otsus itu apa, bapak-bapak tidak tahu. Ibu-ibu tidak tahu, saya yakin tidak tahu. Karena di kepala kampung juga tidak pernah baca itu otsus itu sampai di mana. Karena peraturan otsus itu bukunya itu tidak dikasih. Seharusnya itu sampai kepada kepala kampung itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa Papua itu otsusnya itu ya seperti ini. Kekhususannya itu bukan hanya sebagai yang tahu. Otsus itu bukan hanya sekedar otsus, otonomi khusus, itu aja di otaknya. Tetapi apa itu? Ya tidak tahu. Apakah itu kue bolu, apa teh manis kah, atau bentuk togel kah itu otsus ini atau apa? Kita tidak tahu. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu, terus kita berjalan ke arah yang tidak tahu. Bayangkanlah orang yang berjalan hidup dalam ketidaktahuan, kan nyasar itu. Nah, kalau ada masyarakatnya pasang togel, ada masyarakatnya kasih palang, ada masyarakatnya
mabok-mabokan, ada masyarakat yang tidak sekolah, ada masyarakat yang lain sebagainya. Itu mereka lakukan. Masyarakat sebenarnya tidak salah karena mereka tidak tahu arahnya jalannya mau kemana. Sebenarnya masyarakat itu tidak salah. Yang korban itu masyarakat karena kesempatan itu, walaupun itu otsus, tetapi kesempatan itu makin dipersempit. Saya tidak manas-manasi kalau hanya uang per kampung itu saja, cuma 125 juta, itu bukan uang. Maaf bapak-bapak ibu, kalau hanya 125 juta saja uang per kampung dikasih dari APBD, anggaran APBD itu kepada per kampung itu 100, itu bukan uang. Itu pun per tahun. Ya itu pun per tahun. Bagaimana mungkin kita bisa membangun 120 juta dalam satu tahun? Nah kita kasih uang 125 juta pun kita sudah bertengkar. Sengaja diciptakan seperti itu, memang sebenarnya itu yang terjadi. Tapi kalau dikatakan seperti itu, nanti saya dibilang provokator. Tapi sebenarnya bahwa kemiskinan dan kebodohan itu tetap diam di tanah Papua. Nah, jadi bagaimana kita mau mengatasi kemiskinan dan kebodohan ini? Tidak ada salah satu jalannya itu kalau tidak mau belajar. Jadi orang yang mau belajar, orang yang mau sekolah itu yang mengatasi kemiskinan dan kebodohan. Orang yang bodoh itu pasti miskin. Orang yang miskin itu pasti bodoh. Itu rumus alamnya. Nah sekarang seperti yang ditempel di sana itu, di dalam Lukas sana itu, lihat di dinding belakang sana itu. Kabar baik untuk orang miskin. Kabar baik yang bagaimana yang disampaikan oleh gereja kepada orang. Tetapi gereja juga mempunyai tugas untuk membebaskan kemiskinan dan membebaskan kebodohan dari tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau itu tanda-tandanya, misalnya ini berapa kali saya bilang ini kalau dalam pertemuan, orang Papua itu dianggap orang pendatang itu dalam tanda kutip maaf, 1000 kali maaf. Seolah-olah orang Papua itu tidak manusia. Betul. Duduk di emper toko, jalan sana jalan sini, duduk di depan warung-warung, masuk ke dalam toko, orang tidak ladeni, mau beli sesuatu dimarahi. Masa kita mau beli sesuatu di warung orang, kita dimarahi? Kau datang mau beli apa? Keramah tamahan itu tidak ada lagi. Jadi keramah tamahan sesama manusia itu tidak ada lagi. Kalau di Jawa ada orang penjual seperti itu, besoknya tokonya udah tutup, tidak ada lagi datang orang. Ini kalau kita malah, saya kadang-kadang makin ketawa. Makin kita dimarahi, makin sering kita datang ke toko itu. Mereka menganggap, itu mau dimarahi, kayak mau diapain, kayak itu tetap akan datang. Ya, Pak Disma. Oh, kau percaya kok? Kau udah pernah kayak itu tak kok? Waktu kau kayak detai kok, waktu kau kayak detai kok. Kau dah beda beda kau dah. Beda kau teh, nabada bah me, kau mah bitte kata. Iya makai kau dah kau dah, umi dah. Kiwi dong kaya dah apa? Kita kan nak tene. Jadi dia pakai odong kuda. Dia pakai odong kuda. Ewo, apa umi akan tawakan? Ewo dah apa umi akan tawakan tentang orang? Kayak kata dong. Tebe kaya nak tene dia kan. Tebe kaya. Oh, aku sudah. Kita dem. Tebe kau mat kita nak odong kaya nak tene dia. Ibu, Ya, tak bawa barang apa dan kemana? iki harga mau kau. Masa nggak ada barang, ya barang itu kita pegang bukti nak kau kayak. Orang pendatang membeli babi bapak, atau ayam bapak, atau bawang ibu, atau ubi ibu, atau singkong ibu. Pernahkah mereka membeli itu dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu?
Togo kia gatina kia maidona hagamuduna. Jadi sekarang berarti bapak-bapak dan ibu-ibu hanya membeli saja, tidak pernah menjual kepada mereka. Yang mereka jual itu tidak semuanya baik. Apakah itu ayam, apakah itu indomie, apakah itu bebek, ataukah itu babi, apalagi ayam atau daging-daging yang sudah di-es. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya sampaikan informasinya seperti ini. Kalau di Jawa itu ayam potong itu dipelihara satu perusahaan itu bukan puluhan ribu lagi, tetapi jutaan. Jadi setiap hari itu mati puluhan ribu. Dan kemudian itu diproses. Kemudian itu diproses, dikasih pengawet, kemudian itu dieskan, kemudian itu dijual. Sasaran pasarnya adalah masyarakat yang tinggal di pedalaman, bukan hanya di Papua saja, termasuk juga di Kalimantan, termasuk di Sulawesi, itu dies. Dan kemudian itu dikonsumsi oleh masyarakat pedalaman, karena mereka bodoh tidak tahu itu. Ya, mereka maunya suka makan daging apa aja lah, pokoknya dimakan. Nah, kalau itu dimakan sebenarnya itu akan menimbulkan penyakit yang luar biasa, karena yang mereka jual itu bukan daging ayam lagi, tetapi bangkai ayam yang sudah di-es. Ya, sasarannya ya seperti kita-kita ini yang tinggal di pedalaman. Kita datang ke pasar, kita beli, kita tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi itu kebanyakan datangnya dari Jawa yang sudah diproses. Itu ada puluhan perusahaan di Jawa sana yang pelihara ayam itu jutaan. Jadi setiap hari itu mati puluhan ribu. Nah, daripada mereka mengalami kerugian, mereka proses itu. Sehingga itu dikirim ke sini, kirim pakai es daging itu. Pakai kontainer sampai ke Nabire, ya, sampai ke Merauke, sampai kemana-mana, itu dikirim lagi kemari. Dan itu yang kita makan. Sakit 4 hari. Jadi kita tidak bisa makan Indomie hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kita makan hari Senin Indomie, kita bisa makan dia lagi itu hari Sabtu. Nah, karena hal itulah makanya saya sendiri saja itu jarang sekali makan Indomie. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu lebih bagus makan singkong, makan ubi, makan petetes, ya di rumah daripada beli itu di pasar dan bawa ke rumah. Memang enak sementara, tapi itu penyakitnya banyak. Nah, kemudian itu tolong diperhatikan juga. Kalau kita, saya nggak tahu bahasanya. Kalau kita beli Indomie, apa itu? Bulannya berapa? Tahun berapa? Nah, kalau sudah lewat dia tanggalnya, lewat bulannya, lewat tahunnya, itu jangan dibeli dan dikonsumsi karena itu sangat berbahaya. Karena itu dia sudah jadi berubah, minuman itu menjadi racun, makanan itu menjadi racun. Dia berproses sendiri, habis masa masa kekuatan pengawetnya itu habis, sehingga kadaluarsanya, sehingga ketika orang itu makan, dia akan menjadi penyakit. Mungkin mereka akan jual lebih murah dari orang lain. Dan biasanya itu kita tergiur untuk membeli. Kalau di sana kita beli 5.000, di sini mungkin dia jual 2.000, tapi kita tidak perhatikan tanggal habisnya, tahun berapa, bulan berapa. Itu juga tolong diperhatikan supaya kita tidak diperdaya oleh pedagang-pedagang yang yang kotor ini ya. Sendiri kita makan. Lahan kita luas, halaman kita luas. Tanah kita banyak yang kosong. Jadi bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita sendiri dengan kerja keras, dengan giat untuk memelihara ayam sendiri, bebek sendiri, tanam sayur sendiri, dimakan sendiri, kan gitu. Sehingga kesehatan kita juga dan kesehatan anak-anak juga yang dibawa kita itu
itu terjamin. Nah kalau anak-anak kita terjamin, mereka bisa sekolah nanti ke Jawa, sekolah kemana-mana. Tetapi kalau kita mengkonsumsi racun ini setiap hari, kita melahirkan anak, otak-otak anak kita ini itu makin mengkerdil, jadi makin mengkerdil, akhirnya makin berpikir pun tidak bisa, makin bodoh, sehingga mereka juga malas sekolah, malas belajar. Nah kalau itu yang terjadi, ya pembelian seng, pembelian solar cell, atau bersih rumput-rumput, atau apa yang lain, tetapi program yang berkelanjutan, yang punya produktivitas tinggi. Misalnya kalau uang ini seperti yang pendamping itu bilang, dibelikan seng 44 lembar, 2 tahun lagi, ya habis. Nah kalau uang yang 44 seng ini tadi dibelikan 3 atau 5 ekor ayam, atau 1 ekor babi, ini kan bisa berproduksi babinya, ayamnya bisa berproduksi, ayam makin banyak, babi makin banyak, jadi kita bisa jual ternak kita masing-masing, kan begitu. Nah, yang saya lihat ini saya sudah bilang ini kemarin di Kampung Timur, itu berpuluh-puluh truk itu datangnya dari Nabire ke atas ini. Mulai masuk mereka ke Dogiai, terus ke Deyai, terus ke Paniai, itu bawa bahan makanan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan kalau mereka turun dari atas sana, truknya itu kosong. Artinya bahwa tidak ada yang dibawa mereka, yang dihasilkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu sendiri, yang dibeli mereka kemudian dibawa ke Nabire. Misalnya patetes kah, atau ubi kah, atau sayur kah, atau apakah namanya? Nutanomo kata Pak Distri ini tadi, itu tidak ada di truk itu. Mereka bawa truknya pulang dari atas itu kosong. Artinya yang kita produksi ini, yang diproduksi oleh masyarakat ini, itu tidak dibeli oleh mereka. Nah, tetapi yang mereka bawa dari bawah itu yang kita beli, ya kan? Itu yang kita beli. Nah, sehingga terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, makanya saya ingin katakan bahwa pertama sekali, jangan beli sesuatu kalau itu tidak perlu sekali. Kalau itu bisa diproduksi, ya, kalau itu bisa diproduksi, itu kita produksi sendiri. Singkong itu karbohidrat, vitamin itu lebih tinggi daripada beras raskin itu. Maaf kata, beras raskin ini tidak ada apa-apa ini. Tidak ada vitamin, tidak ada karbohidrat, semua nol. Ini sisa raskin ini. Yang memproduksi beras yang semacam ini, salah satunya itu negara Vietnam. Negara Vietnam itu negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia. Tetapi mereka bisa produksi ini, dan dia kasih makan kita ini. Talas, singkong, ubi itu jauh lebih vitaminnya dibandingkan ini. Jadi kemarin saya jalan dari bawah, ada 3 orang anak muda orang Papua. Mana si Herman Onda di sini? Nah, yang 1 orang itu dia pikul raskin ini. 1 orang dia pikul. Dengan susah payah dia naik dari bawah itu pikul raskin ini. Mungkin ibu lihat itu yang laki-laki muda yang bawa karung, 1 orang. Dia buat apa pikul ini? Kalau di Jawa orang masyarakat dapat raskin ini mereka jual. Apakah itu namanya itu semua? Betatas. Kok kita tinggalkan yang vitamin ini, kita tidak tanam, kita tunggu ini, yang tidak ada gunanya ini. Ini kasih kembali ke pemerintah, jual lagi, uangnya dibagi-bagi kepada masyarakat. Ini beras yang bagus. Jadi ini dilema, ini masalah sebenarnya. Jadi sisa-sisa yang dari sana itu yang disampaikan kepada masyarakat di pedalaman, ya, termasuk yang di Papua ini. Kan ngeri kali nasib kita itu seperti itu toh. Kita mau bertindak, mau bikin apa sekarang?
Kau ini mai dah PKP kita, baru PKP kita, remati kita kita, tenai do kau dah cerita naik hari yo, nomor tek kau dah kayak itu nomor tek. Itu kau tu kau antisipasi tak. Kau tu kau nakati kau tu terwali juga. Kau tu terwali juga kau. Ida Hawaii, Atu Hawaii, Rumo Hawaii, Akina Muni, Ayam Muni.